Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang sore hari ini saya sungguh bersyukur atas apa yang menjadi pertolongan Tuhan dan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar pada sore ini kita mau benar-benar membuka dan mempersiapkan keberadaan kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya pada siang hari ini judul firman Tuhan buat kita semua adalah Tuhan tempat perlindungan, God our refuge. Tuh saudara, di dalam saat-saat yang seperti ini banyak sekali manusia yang ingin mencari perlindungan, pertolongan, ingin mencari segala sesuatu. Kita berusaha untuk keluar dari situasi yang berat seperti ini. Namun doa kita semua biar pada sore hari ini kita menemukan tempat perlindungan Tuhan di dalam kuasa nama Yesus. Amin saudara. Sekali lagi Tuhan tempat perlindungan kita. Nah, apabila saudara ada di dekat saudara, saudara sudah mempersiapkan Alkitab, bisa buka bersama-sama dengan saya di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan bacakan, saya mungkin akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nanti kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan ini ayat per ayat. Baik, kita akan bacakan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah siap semua saudara, Keluaran 12 ayat 1 sampai 10, tapi kita akan bacakan ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, dikatakan bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa di mana Tuhan hendak mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi di dalam Keluaran pasal 12 ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan penghujung dari rentetan-rentetan peristiwa tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Dan di akhir dari tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, sebelum peristiwa ini atau sebelum tulah ini terjadi, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengarahan, memberitahu, memberikan satu kesempatan untuk bangsa Israel mempersiapkan diri. Jadi ini merupakan satu pernyataan kasihnya Tuhan bahwa bangsa Israel diberi kesempatan, bahkan bukan hanya bangsa Israel, orang-orang yang kebetulan juga menjadi budak di dalam tanah Mesir. Jadi pada saat itu memang yang paling besar adalah bangsa Israel, tetapi juga ada dari bangsa-bangsa sekitar yang menjadi budak di sana, saudara. Nah, berbicara mengenai perbudakan Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa selama 430 tahun Israel menjadi budak di Mesir. Nah, karena mereka menjadi budak di Mesir selama sekian ratus tahun, 430 tahun, membuat generasi demi generasi, membuat mereka berpikir dengan pola pikir budak, saudara.
dengan pola pikir budak. Bahkan mereka ini sampai kalender mereka pun, penanggalan, sistem penanggalan mereka pun itu mereka mengambil sistem penanggalan kalender Mesir. Yang mereka tahu adalah tanggalan Mesir. Yang mereka mengerti adalah kalender Mesir. Yang mereka anggap sah adalah penanggalan dari Mesir. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, gambaran ini Saudara, gambaran di mana bangsa Israel yang benar-benar sudah terperangkap dan sudah seperti pikiran mereka seolah-olah pikiran pola pikir budak, di mana sistem penanggalan dan segala macam pengertian mereka tentang hidup mereka dan lain-lain sudah mengikuti pola hidup dari Mesir. Sama seperti kita yang dulu kita diperbudak oleh dosa. Kita diperbudak oleh dosa, kita ditawan oleh dosa. Maka kita menganggap bahwa apapun yang dosa tawarkan merupakan adalah sesuatu yang baik. Saya berbicara dulu sebelum kita diselamatkan, kita orang-orang berdosa. Apapun yang dosa tawarkan, apapun yang dunia tawarkan, kita akan anggap itu baik. Semua acara-acara kegiatan yang dikerjakan oleh dosa, kita akan menganggap itu baik. Sampai semua yang ditawarkan dunia, kita anggap itu baik. Karena kita sudah dikuasai dan diperbudak oleh dunia dan dosa ini. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Sehingga cara berpikir kita saudara adalah cara berpikir dunia. Sebab apa saudara? Kita lebih lama kita hidup di bawah pengaruh dunia daripada di bawah pengaruh Tuhan. Mari kita jujur terhadap diri sendiri. Lebih lama kita hidup di bawah pengaruh dunia daripada di bawah pengaruh Tuhan. Karena itu begitu kita diselamatkan oleh Kristus, kita masuk di dalam sebuah proses untuk mengeluarkan dunia dari hidup kita, dunia dari diri kita. Sama seperti orang Israel. Walaupun orang Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Tuhan mengizinkan mereka ada di padang gurun 40 tahun supaya Tuhan membuat bangsa Israel masuk ke dalam sebuah proses di mana Israel, di mana Mesir akan dikeluarkan dari hati, pikiran, dan dari hidup mereka. Walaupun mereka secara fisik sudah keluar dari Mesir, tetapi belum tentu Mesir keluar dari hati dan pikiran mereka. Sama seperti kita, saudara. Karena itu kita penting bagi kita, wajib bagi kita untuk mempunyai home church. Penting bagi kita untuk mempunyai sistem penggembalaan, sistem pemuritan, supaya proses ini bisa dikerjakan oleh gereja. Proses pemuritan dan proses penggembalaan harus dikerjakan oleh gereja. Dan itulah sebabnya saudara, ini yang terlihat pada saat Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat langsung kepada poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bangsa Israel dijajah sedemikian rupa. Nah kita mau lihat langsung poin yang pertama. Tuhan harus menjadi yang utama dan yang pertama. Nah saudara, kedengarannya saya memakai dua kata yang mungkin punya pengertian yang hampir sama, tetapi sesungguhnya agak sedikit berbeda saudara. Kita bisa bilang kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, kepada istri kita, bahwa kamu yang pertama. Tapi belum tentu yang pertama bisa menjadi yang utama, saudara. Karena itu Tuhan mau bahwa Tuhan harus yang menjadi yang utama dan yang pertama. Nah saudara bisa lihat sama-sama di dalam Keluaran 12 pasal yang kedua ini. Datanglah firman Tuhan kepada Harun dan Musa pada waktu itu, dikatakan seperti ini, bulan inilah akan
menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saudara, sebenarnya peristiwa ini bertepatan dengan hari Paskah yang jatuh pada bulan Abib. Kalau bahasa Yahudinya Abib, bisa juga disebut Aviv atau bulan Nisa. Nah, saya ingin menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada sedikit perbedaan kalender antara orang Yahudi dengan kalender yang kita pakai sekarang. Nah, saudara bisa lihat di belakang sini bahwa sejak Tuhan memerintahkan, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ayat ini dikatakan bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan. Nah, bulan itu diperkirakan saudara adalah bulan sekitar bulan Maret dan bulan April. Dan itu menjadi bulan yang pertama bagi sistem penanggalan orang Yahudi. Jadinya dikatakan bulan pertama di sini saudara, Maret, April, terus sampai bulan yang ke-12 adalah Februari sampai Maret. Nah, kita tidak usah terlalu bingung dengan sistem ini, tapi saya mau ajak saudara melihat sebuah kebenaran Tuhan yang Tuhan ingin singkapkan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Maksud Tuhan adalah seperti ini, saudara. Saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah menjadi saat yang sangat penting. Sekali lagi, menjadi saat yang sangat penting bagi seluruh bangsa ini dan keturunannya. Bagi seluruh bangsa ini dan keturunannya, sehingga haruslah hidup mereka dan sistem penanggalan mereka diset ulang, ditetapkan yang baru oleh Tuhan. Tuhan katakan, tetapkanlah bulan ini menjadi bulan atau hari yang pertama dalam sistem penanggalan mereka. Sama seperti ini saudara, saya lahir bulan Juni tanggal 29. Bulan Juni tanggal 29, tahun 70-an. Tetapi saya bertobat itu 30 Juni 1984. Saya bertobat 30 Juni 1984. Nah, maksudnya Tuhan, hari lahir saya yang sah bersama Tuhan adalah jadinya 30 Juni 1984. Hari di mana saya bertobat. Sama seperti itu. Pada saat Tuhan mau mengeluarkan bangsa ini, Tuhan bilang, hari ini sebelum kamu menyembelih segala domba dan kambing jantan, saya mau hari ini akan menjadi bulan yang pertama, hari yang pertama. Jadi bangsa Israel dikuduskan, disucikan, disanctified oleh Tuhan pada saat itu. Dengan Tuhan mengatakan seperti itu saudara. Jadi sebenarnya hari kelahiran orang-orang Kristen yang sesungguhnya saudara. Hari kelahiran orang percaya adalah pada hari Paskah. Waktu kita ditebus oleh darah Kristus. Saudara, sekarang kita punya beberapa, kalau secara Gregorian calendar tahun baru itu 31 Desember, 1 Januari. Tetapi ada perhitungan Chinese New Year, kita lihat bisa ada Februari, bisa mundur-mundur terus. Sama seperti itu juga. Nah, pada saat itu kita mengerti, Tuhan katakan pada saat ini kamu harus membuat satu sistem yang baru, penanggalan yang baru. Jadi saudara, ulang tahun, maksudnya hari kelahiran kita orang-orang percaya yang ditebus adalah hari Paskah. Yang karena kita disitulah kita merayakan tahun barunya kita. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, saya mau kasih lihat saudara di sini 1 Korintus 11 ayat 24. Nah, di situ dikatakan ini ayat atau nats yang biasa kita baca pada saat perjamuan saudara.
Dikatakan di situ, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi apa saudara? Peringatan akan aku. Menjadi peringatan. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan tidak pernah bilang, ingatlah akan hari lahirku. Tapi yang dia bilang adalah, ingatlah akan kematianku. Jadi sebenarnya saudara, Paskah jauh lebih penting, jauh lebih esensial daripada hari Natal. Karena hari Paskah itulah Tuhan memberikan perintah, ingatlah akan aku, menjadi peringatan akan aku saudara. Tuhan tidak pernah ada firman bilang ingatlah akan kelahiranku, tidak. Tapi yang Tuhan katakan, ini adalah peringatan akan aku, ingatlah akan aku, ingatlah akan kematianku. Dan di situ sebenarnya, tapi saudara, karena banyak orang Kristen yang masih dalam proses, yang sistem dunianya belum semua keluar, ada banyak kita yang lebih suka hari Natal. Karena sistem dunia masih ada sama kita saudara. Dan itu perlu diperbaharui. Ada orang bilang, oh Paskah terlalu sedih. Tapi kalau Natal kan hari kelahiran, ada banyak kado, pas akhir tahun dan lain-lain. Jadi sepertinya orang banyak melihat segala apa yang ditawarkan oleh dunia dan situasi yang ada pada saat itu. Karena itu saudara, kita harus mengerti bahwa Paskah itu sesungguhnya awal, yang pertama dan yang utama. Paskah adalah hal yang sangat penting karena Tuhan katakan itu akan menjadi peringatan akan aku. Kita harus mengingat Paskah lebih daripada kelahirannya saudara. Karena Paskah itulah kita ditebus oleh darah dan anugerahnya yang besar buat kita. Nah dalam peristiwa Paskah itu saudara, juga Tuhan ingin mengajar iman kepada bangsa Israel. Engkau melakukan Paskah pada saat ini di Mesir karena engkau akan dibebaskan. Dan engkau akan ditolong karena engkau akan dilepaskan oleh Tuhan. Dan tahun depan engkau akan mengadakan lagi Paskah seperti ini tapi di tempat yang lain. Dengan kata lain saudara, sama seperti Tuhan sedang bilang sama kita. Ingat, jika tahun 2019 Tuhan pernah menolong kita, maka tahun ini 2020 Tuhan juga akan menolong kita. Amin saudara. Tahun 2019 kita sudah tinggalkan dengan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Maka tahun 2020 juga akan terjadi hal yang sama. Di mana Tuhan akan menolong semua kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan akan membela kita dan berjalan bersama dengan kita. Itu yang Tuhan juga ingin ajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat saudara, mungkin tahun ini masalahnya berbeda. Mungkin tahun ini air matanya berbeda. Mungkin tahun ini pergumulan kita berbeda. Tetapi pertolongan kita tetap sama, datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang selalu taat dan setia menyertai kita. Pertolongannya adalah kekuatan kita saudara. Amin saudara. Mari kita bersama-sama katakan kepada hati kita bahwa Tuhan harus menjadi yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memberi perintah yang manusia tidak dapat lakukan. Nah, saudara bisa sama-sama melihat Keluaran ayat pasal 12 ayat yang keempat dikatakan, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah ia mengambil seekor. Jadi kalau ada keluarga yang kecil, jangan takut. Ada yang tidak mampu bisa bergabung. Kalau yang tidak mampu beli domba bisa beli kambing saudara. Jadi Tuhan tidak pernah memberi perintah yang manusia tidak mampu lakukan. Jika secara logika manusia tidak mampu melakukannya, maka Tuhan yang akan beri kekuatan saudara. Dan kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan itu berasal daripada Tuhan. Seperti keselamatan yang kita peroleh, bukan dari kita, tapi keselamatan adalah anugerah yang dikerjakan Tuhan bagi seluruh kehidupan kita.
bagi semua kita yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang ketiga saudara, total anugerah kasih karunia, kemurahan kepada kita yang tidak layak. Kita ini semua mendapat anugerah, mendapat kasih karunia, walaupun kita sebenarnya tidak layak saudara. Dikatakan di situ bahwa bersama-sama dengan tetangga yang terdekat. Nah saudara, firman Tuhan ini, petunjuk yang Tuhan berikan ini originally aslinya diberikan kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi. Tetapi Tuhan katakan di situ bahwa bersama-sama dengan tetangganya. Seperti tadi saya sudah jelaskan saudara, pada saat itu bukan hanya ada bangsa Israel di Mesir, tapi ada bangsa dari bangsa-bangsa lain juga ada. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak bangsa Israel. Tetapi dengan ini saya mau ajak saudara lihat, kita semua nih saudara sebenarnya bangsa yang diadopsi oleh Tuhan. Orang yang dibuat menjadi dekat oleh kemurahan Tuhan. Orang yang didekatkan, orang yang diadopsi oleh Tuhan. Bahkan Roma 22 ayat 28. Roma 2 ayat 28 dikatakan seperti ini saudara. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani dan bukan hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Sekali lagi saudara, ternyata orang Yahudi disebutkan di Alkitab bukan orang-orang yang terlahir sebagai memang orang Yahudi. Tetapi dikatakan bahwa orang Yahudi sejati dia yang tidak tampak keyahudiannya. Nah ini yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Lalu kita juga mau lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Saudara, pada akhirnya, seperti poin yang ketiga, totally anugerah, total anugerah. Semua hanya karena anugerah. Sebenarnya kita semua ini hanyalah hamba, saudara. Hamba. Saudara tidak peduli siapapun saudara. Mau pendeta sekalipun, mau pemimpin pujian, mau saudara yang melayani, mau saudara yang ada di badan pengurus, saudara ada di dewan board gereja dimanapun, saudara adalah hamba. Kita semua adalah hamba. Dan dikatakan di sini, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa kita ini hamba. Kita harus melakukan apa yang menjadi tugas daripada hamba. Kalau hamba attitude-nya lain, dia terima, dia tidak mau untuk banyak mengeluh, banyak protes, banyak komplain, banyak marah-marah, dan banyak memberikan segala macam sikap yang negatif. Tetapi kita ini hamba, saudara. Kita ini hamba. Orang yang dibuat dekat oleh Tuhan, orang yang menerima anugerah oleh Tuhan. Nah, lalu kita lihat lagi saudara, Lukas 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara perhatikan, kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk apa saudara? 70 murid yang lain. Saudara, berarti Tuhan Yesus selain mempunyai 12 murid yang namanya kita tahu, Tuhan juga mempunyai 70 murid yang lain yang namanya tidak disebut. Namanya tidak disebut. Hari-hari ini saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Gereja-gereja yang besar. Yang bahkan nama-nama hamba Tuhan pun bisa terkenal. Tetapi sesungguhnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak terkenal.
hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil, yang ada di tim dokter, tim medical, yang dalam waktu-waktu ini mereka menempatkan diri mereka di front line, di mana mereka tidak dikenal sekalipun. Tapi mereka adalah murid-murid Kristus. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara di dalam gerejamu engkau melayani. Tidak ada orang yang peduli dengan engkau. Bahkan pendetanya pun tidak peduli dengan engkau. Tetapi engkau masih tetap setia melayani. Engkau adalah murid Kristus yang namanya tidak disebut seperti ini. Bapak Ibu Saudara mungkin yang melayani, Bapak yang biasanya saudara-saudara yang biasanya mungkin bersih gereja, mengatur ini itu dan lain-lain, yang orang tidak notice, yang di mana-mana yang tidak disebutkan terima kasih dan lain-lain. Tapi saat ini saya mau ajak saudara melihat, saudara adalah murid dan hamba Tuhan. Amin saudara. Jangan kecewa, jangan kecil hati. Saudara adalah murid dan hamba Kristus. Karena dikatakan ada 12 murid yang disebut namanya. Tapi ada 70 yang Tuhan tidak pernah mention sama sekali. Tetapi itu justru yang sangat membantu Tuhan Yesus. Dikatakan mereka diutus berdua-dua mendahului Tuhan Yesus ke setiap kota yang akan dikunjunginya. Saudara perhatikan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Kristus. Amin saudara. Bahkan saudara sekalipun yang hanya dapat berdoa. Mungkin saudara cuma berdoa buat saya pendetanya atau saudara berdoa buat siapapun. Pekerjaan yang orang lain tidak pernah melihat dan tidak pernah di-appreciate. Tetapi bagi Tuhan jerih payah kita tidak akan sia-sia saudara. Amin. Di dalam gereja kita semua sama. Karena bos yang paling besar adalah pemilik gereja Yesus Kristus. Kita semua ini hamba. Jadi karena itu kalau di dalam gereja itu wajar ada salah pengertian. Itu wajar ada itu namanya proses. Pedang menajamkan pedang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Menajamkan berarti kita ada di dalam satu proses. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Adanya segala masalah bukannya itu menjadi satu batu yang menghalangi. Tetapi satu momen yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita melihat Keluaran 12 ayat yang keempat dikatakan, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, dikatakan maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Lalu dikatakan di situ bahwa kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang kita miliki. Yang keempat saudara, mengawasi dengan cermat. Nah ayat ini, pasal 12 ayat yang kelima dikatakan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Maksudnya berumur setahun begini saudara, anak domba ini bisa berumur dari 4 sampai 6 bulan, 8 bulan sampai 10 bulan. Itu namanya setahun. Jadi anak muda, anak domba jantan yang muda berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat kata mengurungnya. Nah kata mengurung di situ saudara di dalam bahasa yang asli itu dikatakan mismereth. Itu artinya ada di depan sini saudara, menjaga, mengawasi, mengamat-amati. Dan kata ini mempunyai satu makna, satu perintah, kata perintah atau kata tugas. Jadi mengurungnya itu dikatakan menjaga, mengawasi, mengamat-amati, memelihara dengan cermat. Kata mengurungnya itu saudara. Mengurungnya perhatikan sampai hari yang ke-14. Nah saudara,
Itu kata mengurungnya. Jadi kata mengurung di sini saudara mengawasi dengan cermat. Semua Tuhan berikan petunjuk, hanya manusianya taat atau enggak. Harus diperhatikan, dipelihara, diawasi dan dijaga secara cermat. Anak domba ini dijaga, jangan sampai di dalam kurungannya itu, di dalam dia dipelihara, kakinya tidak berdarah, apanya dilihat semua harus tetap menjadi domba yang sehat, yang perfect, sempurna. Tidak bercacat celah, itu harus dijaga. Nah, hal yang selanjutnya saudara, saya mau ajak saudara melihat, perhatikan angka 14. Nah saudara, 14 ini sama seperti Abraham, keturunan Abraham sampai kepada Yesus, itu ada 3 kali 14 keturunan. Dari A sampai ke, misalnya sampai ke L. Ada 14 keturunan 3 kalinya. Lalu surat yang Paulus tulis itu ada 14 surat saudara. Nah saya ingin mengajak saudara memperhatikan bahwa dikatakan di situ hari yang ke-14. Nah saudara, hari yang ke-14, kalau saudara mau mundur ke atas ini ya saudara. Sebentar. Nah kalau kita mau perhatikan di sini bahwa bulan pertama katakanlah pada tanggal. Nah saudara perhatikan pasal 12 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini. Perhatikan ya saudara ya. Pada tanggal 10 bulan ini. Jadi Tuhan sudah perintahkan bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu dan menjadi bulan pertama dari tiap-tiap tahun. Itu sebelum Paskah saudara. Yang tadi saya katakan itu bulan pertama di dalam sistem penanggalan orang Israel. Between March and April. Nah lalu Tuhan katakan pada tanggal 10 bulan ini, tanggal 10 ya saudara. Lalu dikatakan lagi di situ, ambillah masing-masing seekor anak domba, tetapi untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah lalu dikatakan lagi di situ, nah kamu harus, sekarang ayat yang ke-6 ya saudara, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Berarti ini saudara, domba jantan yang tak bercacat celah itu hanya dikurung 4 hari. Bukan 14 hari, tapi 4 hari. Karena dikatakan pada hari yang ke-10 sini. Tanggal 10 bulan ini. Tanggal 10, lalu ayat yang ke-6. Sampai hari yang ke-14 bulan ini. Hari yang ke-14 dari tanggal 10. Itu berarti ada 4 hari saudara. 4 hari. Nah saya ingin mengajak saudara melihat apa yang akan Tuhan ingin ajarkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara. 4 hari, perhatikan ya saudara. Mazmur 90 ayat 4. Di sini dikatakan, sebab di matamu, di mata Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di suatu malam. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti apa saudara? 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Nah, saya mau kasih lihat saudara, 4 hari domba ini atau kambing jantan yang tidak bercacat celah ini dijaga dan disiapkan saudara. Nah saya mau ajak saudara lihat, ini ada Alkitab timeline. Dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada Abraham itu ada 2000 tahun. 2000 tahun berarti 1 hari dihadap 1000 tahun manusia adalah 1 hari di hadapan Tuhan. Kalau 2000 tahun, 2 hari di hadapan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada Abraham itu ada 2000 tahun.
Dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus itu ada 2000 tahun. 2000 tambah 2000, 4000. 4000 bagi manusia adalah 4 hari bagi Tuhan. Saudara lihat ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini ada satu sini lagi sama seperti itu juga saudara. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan Yesus sudah dipersiapkan Allah Bapa selama 4000 tahun. Dan karya keselamatan, rencana keselamatan itu udah ada di dalam hati Bapa sebelum Adam itu ada, saudara. Itu ada di dalam hati Bapa. Itu ada menjadi rencananya yang ajaib dan mulia. Jauh sebelum dunia ini ada sekalipun. Karena itu perhatikan, dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada Abraham itu 2000 tahun. Abraham sampai Tuhan Yesus itu another 2000 tahun. 4000 tahun, 4 hari di hadapan Tuhan. Sama seperti domba ini dijaga 4 hari lamanya. Saudara, betapa ajaibnya karya dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat bahwa 4 hari itu dikurung ya saudara. Dan dijagai, diawasi. Pada hari keempat dikeluarkan. Nah, sekarang gini saudara. Dikatakan di situ pada hari keempat dikeluarkan untuk dibunuh atau disembelih. Saudara perhatikan ayat yang ke-6 dari pasal 12. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya. Saudara pernah pikir kenapa dipakai kata menyembelih? Kenapa nggak dipakai kata mengorbankannya? Enggak saudara. Tapi dipakai kata disembelih. Bahkan di dalam bahasa Inggris King James Version dikatakan bahwa and ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of congregation of Israel shall kill it in the evening. Kill it, nggak dibilang shall offer an offering, nggak dipersembahkan itu domba atau kambingnya saudara. Bahkan di dalam NIV dikatakan bahwa when all the members of the community of Israel must slaughter them. Dibunuh saudara. At twilight. Itu semua berbicara mengenai anak domba Allah Yesus Kristus. Yang dilahirkan untuk mati bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihinya. Bayangkan saudara. Domba ini tidak dipersembahkan, tapi jelas-jelas, makanya ini sangat penting. Tuhan katakan ini sangat-sangat penting. Akan merubah sejarah kehidupan manusia, engkau dan keturunanmu. Dan engkau akan merayakan ini. Karena ini merupakan lambang keselamatan yang akan dikerjakan oleh Allah Yesus Kristus. Sudah dinyatakan di perjanjian lama. Tidak dibilang untuk dikorbankan, tapi Tuhan sendiri katakan shall kill it, slaughter, menyembelih, dibunuh. Saudara, betapa ajaibnya Tuhan kita. Amin. Betapa mulianya Dia. Yang semua karya keselamatannya, saudara, itu sudah terlihat dari kitab perjanjian lama. Allah sudah nyatakan. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara perhatikan, tidak dipakai kata untuk dipersembahkan tetapi dibunuh. Dan dikatakan in twilight atau evening. Pada waktu senja. Itu kira-kira between jam 3 sampai jam 6 sore saudara. Dan saudara lihat, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pada jam tersebut. Saudara lihat. Pada jam tersebut. Betapa ajaibnya. Karena itu saudara, Paskah harus menjadi yang
paling utama yang harus kita rayakan, bukan hanya rayakan, kita hormati. Perjamuan kudus adalah bukan hanya sekedar satu ritual yang kita lakukan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan setiap minggu. Tetapi perjamuan kudus dan Paskah adalah sesungguhnya bentuk pernyataan kasih Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tempat ini yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Dan di sini kita kembali teruskan di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai 35. Tapi saya mau ajak saudara hanya melihat ayat yang ke-32. Dikatakan di situ, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh, yang bisu, saudara. Di depan orang yang menggunting bulunya, demikian juga ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil secara paksa di bumi ini. Saudara, kalau saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, yang membunuh Tuhan Yesus itu bukan orang berdosa, orang-orang penjahat, tetapi orang-orang para ahli agama yang ada pada saat itu. Karena itu saudara, tugas dan tanggung jawab gereja lebih berat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan untuk itulah saudara, kita berlaku dan kita menghargai pengorbanannya dengan menjaga hidup kita seturut dengan kasih dan karunia-Nya. Karena itu sudah terpancar saudara. Dan yang terakhir saudara, saya mau ajak saudara melihat ketaatan. Di dalam pasal yang pasal 12 ayat yang ke-7 saudara. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Jadi darahnya diambil saudara, dan diambil sedikit dibubuhkan kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Kalau saudara lihat, ini dihubungkan akan menjadi segitiga. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita lihat di situ dagingnya harus dimakan. Dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ini bicara tentang penderitaan Tuhan Yesus, sayur pahit saudara. Dan kita lihat di situ bahwa janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api saja lengkap dengan kepalanya. Nah itu di situ dikasih tahu, dijelaskan semuanya saudara. Nah dikatakan di situ, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus di air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya. Nah di sini saudara, Tuhan ingin mengatakan bahwa hanya darah ini ditaruh di rumah-rumah di mana orang memakan perjamuan. Karena itu ada 2 paket. Ini satu paket ada 2 hal. Yang pertama, darah diambil, dibasuh, lalu dagingnya dimakan dengan cara yang sudah Tuhan beritahu sangat detail. Kalau memang kita hanya makan, darahnya nggak dilabur, tetap anak sulung mati. Kalau darahnya dilabur, tapi dagingnya nggak dimakan, sama aja saudara. Jadi yang Tuhan minta adalah seperti itu. Pengertian dan perbuatan. Mungkin pada saat itu saudara, bapak-bapaknya sibuk atau apa, habis di dombanya pada saat yang bersamaan, sore hari itu, disembelih, darahnya semua. Tiba-tiba dia sibuk, ada handphone bunyi dan lain-lain, dia lupa untuk membubuhkan, ya sama aja. Atau dia sudah bubuhkan, tapi di rumah tidak ada yang makan, sama aja saudara. Jadi kita bicara mengenai ketaatan. Saudara, ketaatan akan melahirkan keberhasilan. Dalam masa-masa ini saudara, kita melihat ada banyak orang punya berbagai macam pendapat tentang apa yang terjadi, dan dengan segala macam kebijakan pemerintah tentang nggak boleh berkumpul dan lain-lain, ada banyak hal. Di Indonesia pun seperti ini. Tetapi mengapa
kami FIC mengadakan gereja online dan secara gathering tidak di dalam gedung ini, karena kami juga percaya bahwa gereja bukan hanya gedungnya, tapi gereja adalah Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau berada, engkau adalah gereja Tuhan. Yang kedua, kami juga mau belajar untuk bisa bekerja sama dan menjadi taat. Jadi untuk saat ini kami melihat kami masih diperbolehkan dan mampu, kami akan kerjakan semua video live streaming ini dari gereja. Ketaatan, hidup kita juga harus taat, saudara. Kita belajar taat sama yang kelihatan, akan mudah taat dengan Tuhan. Ketaatan dimulai dari rumah, dimulai dari diri sendiri. Dan pada saat ini, pada saat-saat itu Tuhan kasih semua perintah. Dan manusia hanya bermodalkan ketaatan. Engkau kerjakan, engkau akan selamat. Nah saudara dikasih Tuhan, roti tidak beragi. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kamu memang tidak beragi sebagai anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, di sini kita lihat ayat yang ke-8. Begitu pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah saat inilah saudara kita belajar bahwa kenapa Tuhan bilang makan roti yang tidak beragi, karena roti yang murni. Bicara tentang kemurnian dan kebenaran. Yesus lahir, saudara ingat ya, Tuhan Yesus lahir di mana saudara? Di kota Bethlehem. Arti kota Bethlehem apa saudara? Rumah roti. Isn't it coincidence? Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Semua sudah Tuhan atur saudara. Dan dia yang nantinya akan menjadi roti hidup. Dan di situ kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir saya akan tutup dengan nas ini saudara. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Saya akan lanjutkan lagi firman Tuhan ini minggu depan. Dengan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus online. Nanti saya akan umumkan. Tetapi biarlah kita disadarkan Tuhan bahwa ketaatan itu penting, bahwa Yesus harus jadi yang utama dan yang pertama, dan memang Tuhan itu tidak pernah meminta sesuatu yang melebihi kekuatan manusia. Dan kita harus sadar bahwa kita itu menerima anugerah, kasih kemurahan yang sebenarnya kita nggak layak. Karena itu dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas. Kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak saudara. Tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Amin saudara. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dikatakan seperti itu. Saudara, kenapa pada waktu itu anak sulung mati saudara? Karena itu adalah sebuah konsep yang saat itu sangat dipegang oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan mau merubah itu. Tuhan mau jadikan Yesus sebagai yang sulung, yang pertama yang bangkit daripada orang mati. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Lalu saya lanjutkan lagi ayat yang ke-22 dari pasal yang pertama Petrus. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, saudara, sekali lagi, kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, di tengah-tengah kecemasan kehidupan kita, di tengah-tengah goncangan, di tengah segala sesuatu yang tidak pasti. Tapi sore hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita semua sudah ditebus.
bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus yang tidak bernoda. Kita sudah dilahirkan kembali. Artinya kita ini sudah mati di dalam dosa, saudara. Dikatakan tidak ada orang yang hidup lalu dilahirkan. Yang dilahirkan kembali berarti dia sudah pernah mati sebelumnya lalu dia dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Dikatakan di situ oleh firman Allah. Dan baiklah dalam hari-hari ini saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah segala hal yang menggoyangkan kita, di tengah hal-hal yang mudah membuat kita terperangkap di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam segala hal. Mari sore hari ini kita bangkit bersama-sama saudara. Karena kita bukanlah orang yang tidak dipandang oleh Tuhan. Tetapi kita adalah umat yang sudah ditebus, umat yang dibangkitkan. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak dan bisa berkata kepada Bapa di surga, ya Aba ya Bapa. Karena itulah saudara, mari penuhi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan segala sesuatu yang positif. Jangan lagi terlalu banyak mendengar berita-berita yang negatif yang membuat hati kita menjadi takut dan lemah. Tetapi mari hiasi hati kita, banjiri, basahi hati kita dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pengharapan yang dikatakan bahwa kita sudah ditebus menjadi anak-anak Tuhan, bukan dari benih yang fana, bukan dari besi, emas dan perak, tetapi kita ditebus oleh darah anak yang luar biasa, darah anak domba. Karena itu saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan memimpin kita semua melalui masalah ini, melalui pergumulan kita hari-hari ini. Kita akan dipimpin, dibawa Tuhan keluar dari masalah ini, asalkan kita mau taat kepada Dia. Amin saudara, taat kepada Tuhan. Nah untuk itu saudara, sore hari ini kita mau berdoa buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita sore hari ini agar supaya kita dimampukan menjadi kuat. Dan kita bertumbuh justru di dalam saat yang berat seperti ini. Kita bertumbuh menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang lebih dewasa. Bahkan karakter Kristus akan semakin nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sore hari ini Tuhan, pemberitaan firman-Mu sudah diberitakan ya Bapa. Kami berdoa biarlah apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam bangsa Israel. Sebelum Tuhan memimpin bangsa ini keluar, di dalam tulah yang ke-10 sebelum tulah itu Tuhan berikan. Tuhan memberikan kesempatan dan perintah. Dan kami belajar dari peristiwa itu. Kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk mengerti bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel sekian ratus tahun benar-benar sudah dipengaruhi mentalitas dan pemikirannya. Kami teringat bagaimana kami dulu sebelum mengenal Kristus, kami juga dikuasai oleh dunia ini. Karena itu kami sadar kami harus memberikan diri kami dipimpin oleh Tuhan, digembalakan, dimuridkan, diajar oleh Tuhan. Biarlah hati kita lemah lembut menerima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah keberadaan kita. Kami mengingat Tuhan bagaimana pengorbanan-Mu, bagaimana rancangan keselamatan sudah ada di dalam hati Bapa. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Bagaimana lembu atau kambing yang domba dan atau kambing jantan yang tidak bercacat dipelihara dan dirawat dengan cermat selama 4 hari. Kami belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan Kristus selama 4.000 tahun. Sampai Tuhan Yesus datang sebagai menjadi manusia, mati buat kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami harus menjadikan Tuhan yang utama dan Tuhan yang pertama dalam hidup kami. Kalau pada saat bangsa Israel dipimpin, diberikan perintah oleh Tuhan, biarlah bulan ini menjadi bulan yang pertama. Hari-hari ini menjadi hari yang pertama di dalam kehidupan-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Paskah pengorbanan Kristus merupakan hari kelahiran umat
Kristiani, umat yang percaya kepadamu, karena pada hari Paskahlah kami diselamatkan oleh kuasa darah Kristus. Dan kami percaya kalau kami diselamatkan ya Tuhan, kami ada di dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kebaikan. Kami ada di dunia ini juga supaya kami dipersiapkan, karakter kami diubah menjadi seperti Kristus. Karena keselamatan yang kami terima bukan hanya kami dapat pergi dan masuk ke surga, tetapi lebih daripada itu, keselamatan yang kami terima akan menjadikan kami menjadi seperti Kristus. Perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Itu yang menjadi esensi. Dan itulah Tuhan sudah mati buat kami supaya kami bisa menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yang melalui segala waktu yang berat hari-hari ini. Tuhan peliharalah kami. Pada sore hari ini hamba-Mu mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang bekerja, yang masih bekerja, bahkan yang bekerja dengan tingkat resiko yang cukup tinggi. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang mungkin delivery, yang driving, yang mengerjakan banyak hal yang mesti terekspos dengan banyak orang atau mungkin terekspos dengan hal-hal yang bisa contaminate. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan menyertai dan Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus. Dan dijauhkan dari sakit, dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin diberhentikan dari pekerjaan, yang mungkin jam kerjanya dikurangi, yang mungkin pendapatannya banyak berkurang. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan mereka. Dan kami berdoa juga biarlah saat ini kami sebagai tubuh Kristus bisa juga mempraktekkan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat mereka yang mungkin sakit atau tidak enak badan. Tuhan menolong dan melawat mereka di dalam nama Yesus. Dan buat teman-teman kami Tuhan yang mereka kerja di hospital, kerja di manapun juga yang beresiko tinggi, kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan mereka juga, perlindungan Tuhan juga sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami, lingkupi kami dengan sayap-Mu yang dahsyat itu. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Supaya kami akan melalui masalah besar ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa biar di dalam kesulitan-kesulitan hidup kami dapat berjumpa dengan Kristus. Biar di dalam segala tantangan hidup kami dapat mengalami Kristus lebih nyata lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya sekaligus ingin memberikan pengumuman cepat saja buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Gereja kita Faithful International Church dalam hari-hari ini yang menjadi moto kita, ini yang menjadi fokus dan menjadi pemikiran prinsip kita bahwa kita harus berdoa, kita berjaga, kita juga menjaga kondisi supaya tetap sehat dan juga kita jaga hati pikiran kita tetap tenang dengan melakukan BES ini saudara. Berdoa, berjaga, sehat dan tenang. Dan biarlah ini akan membantu kita day by day, one day at a time. Jadi kita pikir apa yang harus kita pikirin, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah selanjutnya lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pelayanan ini semua boleh berjalan karena juga perhatian, support, dukungan dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu kami dengan penuh kerendahan hati mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara digerakkan Tuhan untuk memberikan support, dukungan, dan memberikan kembali ucapan syukur kepada Tuhan, persembahan perpuluhan bisa saudara lakukan melalui online, lewat Venmo, dan lewat Zelle. ID kita di dalam Venmo dan di dalam Zelle adalah email gereja, yaitu
Faithful, kalau saudara lihat, faithfulfic@gmail.com. Jadi faithfulfic@gmail.com itu ID kita. Kita juga akan post ini di Facebook dan di WhatsApp. Lalu apabila saudara mau memberikan cek, saudara bisa kirim ceknya. Sebelum saudara kirim cek, saudara hanya kirim cek, tidak ada kirim cash. Saudara bisa telepon saya atau telepon Pak Aseng, atau teks, itu ada nomor telepon saya juga 424-270-5602. Nah ini semoga bisa membantu, informasi ini cukup jelas bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu kita juga akan menaruh informasi how to use, bagaimana menggunakan Zelle di WhatsApp group dan di Facebook. Kita juga akan menaruh tutorial bagaimana menggunakan Venmo. Dan selain itu ada link-link YouTube yang saudara bisa lihat. Cukup praktis dan mudah, saudara bisa lakukan semua itu. Lalu yang selanjutnya saudara, apabila Bapak Ibu Saudara tergerak memberi persembahan dalam bentuk cash, kami dapat mengaturnya. Karena itu mohon bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Aseng, ada nomor teleponnya. Nanti kita bisa arrange. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memberikan cash, kita juga bisa mengaturnya. Karena itu kita akan Bapak Ibu dapat menghubungi kami untuk cara pengaturannya. Terima kasih. Minggu depan ini Bapak Ibu Saudara, kita sampai di bulan April. Bulan April, minggu yang pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan mengajarkan perjamuan kudus. Nah, FIC Holy Communion Online Guidelines. Nah, di sini saya percaya kita tetap bisa mengadakan perjamuan kudus, dan ini pun kita akan nanti taruh post juga di Facebook dan di WhatsApp group. Dan saya hanya minta memberikan pengumuman buat Bapak Ibu Saudara cara mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan FIC live stream Sunday service. Yang pertama, saudara dimohon untuk membeli atau mendapatkan jus anggur dalam ukuran yang saudara pikir sendiri. Kalau cuma berdua ya nggak begitu banyak, tapi ya saudara bisa beli dan persiapkan itu. Pertama jus anggur, saudara harus beli sebelum hari Minggu ya saudara. Jadi jauh-jauh hari dipersiapkan sudah ada. Lalu saudara juga bisa beli roti. Nah, anjuran saya untuk roti ini saudara karena ini roti yang tidak beragi, kita biasa di gereja ada seperti wafer tipis. Nah, saudara bisa cari di supermarket seperti crackers yang plain, nggak ada rasanya. Crackers yang plain itu juga bisa dipakai. Jadi saudara bisa persiapkan dua elemen ini sebelum hari Minggu. Kalau bisa jauh-jauh hari saudara siapkan. Karena buat saya, apabila kita mempersiapkan elemen ini, kita beli, kita siapkan, kita taruh, kita benar-benar kita siapkan jauh-jauh sebelum hari Minggu, itu juga sudah merupakan bentuk hati kita, kesungguhan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, untuk juga menyatakan penghormatan dan sembah kita kepada Tuhan. Jadi saudara bisa kumpulkan elemen tersebut, lalu nanti jika sudah siap dan lain-lain, sebelum hari Minggu, hari Sabtu saya akan kasih reminder. Mungkin beberapa hari saya juga kasih reminder untuk mempersiapkan semuanya, crackers, dan juga kalau saudara ada sloki atau gelas kecil bisa ditakar seperlunya untuk perjamuan. Dan nanti hari itu melalui tempat ini saya akan berdoa, Bapak Ibu juga bisa berdoa bersama-sama, dan kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rasa cuma itu saja. Dan pada sore hari ini saya mau mengucap syukur
buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti Facebook Live, yang sudah mengikuti YouTube channel FIC, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya dapat notification. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari jadi saksi Kristus, ajak yang lain, kirim ini ke teman-teman saudara yang lain supaya makin banyak orang diberkati, makin banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Yang kedua, kami mengucap syukur, saya personally mengucap syukur kepada tim live streaming FIC, yaitu Pak Aseng, Pak Stefano, dan Pak God Bless. Kami mengucap syukur juga buat semua ibu-ibu, saudara-saudara yang juga mensupport pelayanan ini dengan doa, dengan mungkin dengan konsumsi atau dengan hal-hal yang lain, dengan support, dan utama dengan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kami mampu melakukan ini. Hari ini kita mengucap syukur ada hal yang lebih baik dan kita akan semakin meningkatkan kualitas untuk minggu yang akan datang. Dan kami percaya saudara bahwa dengan hal ini kita juga akan menyebarkan nama Yesus ke seluruh penduduk dunia. Terima kasih, tetap saling mendoakan Bapak Ibu Saudara supaya kita dapat melalui masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.